Ya, lewat sambungan Skype sudah bersama kami siang hari ini Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani di Jakarta. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang, Ya. Mbak. Pak Beni, ini para WNI ABK yang bekerja di 4 kapal Tiongkok sudah kembali ke Indonesia ya. Dan bagaimana hasil koordinasi BP2MI dengan para pekerja terkait hak-hak dan juga gaji mereka? Yang pertama ya, terkait kedatangan 14 ABK kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, BP2MI sudah menugaskan UPT BP2MI Serang untuk menjemput ya, dan kemudian Mabes Polri melalui Barreskrim mengkarantina para pekerja atau ABK ke rumah penampungan trauma center ya milik Kementerian Sosial, dan di sana tentu hukum bekerja Barreskrim Polri sedang melakukan pemeriksaan secara bersama, dan memang ini yang kita dorong. Kita menginginkan negara hadir, Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan menyeluruh untuk penuntasan kasus ABK yang kita alami di perairan Korea, tepatnya di kapal berbendera Cina. Oke, itu bagian dari langkah hukum yang dilakukan saat ini ya dari keluarga dan juga dari BP2MI ya Pak ya, terkait dengan apa saja hak-hak mereka yang belum dibayarkan oleh PTL, atau seperti apa sebenarnya langkah hukum yang juga dialamatkan oleh BP2MI terkait dengan pemenuhan ini? Yang harus diketahui publik bahwa di Undang-Undang Lama 39/2004 terkait BNP2 TKI, nah urusan atau apa yang hari ini dialami oleh pelaut awak kapal dan pelaut perikanan itu sebetulnya tidak menjadi kewenangan BNP2 TKI. Nah, di perubahan Undang-Undang ke-18 2017 pelaut awak kapal dan pelaut perikanan ini diamanatkan di pasal 64 ya Undang-Undang 18. Walaupun problemnya turunan dari undang-undang yaitu peraturan pemerintahnya juga sampai hari ini masih dalam tahap harmonisasi, belum keluar. Tapi kita tetap bekerja kurang lebih selama 2 tahun, 2018 sampai 2020, ada 375 pengaduan dari mereka yang kita kategorikan sebagai pekerja pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, itu masuk ke BP2MI. Dan ini akan menjadi pintu masuk, ya minggu depan saya akan memimpin langsung membawa semua dokumen 375 kasus tersebut ke Barreskrim Polri sebagai bentuk support, backup kita ya terkait informasi yang mungkin saja dibutuhkan oleh Barreskrim Polri. Biar saya perjelas Pak Beni, berarti untuk gaji kemudian juga hak-hak mereka yang belum terpenuhi sampai dengan saat ini menunggu bagaimana hasil koordinasi BP2MI ke depannya, begitu Pak? Ya, yang kita harapkan sebetulnya Kementerian Luar Negeri mengeluarkan nota diplomatik untuk 2 hal. Satu, ya tentu meminta pemerintah Tiongkok untuk menekan perusahaan agar membayarkan apa yang menjadi hak ya para pekerja kita untuk dibayarkan, termasuk hak jenazah diberikan pada keluarganya. Dan kedua, nota diplomatik harus mengajak pemerintah Tiongkok untuk bekerja sama dalam hal memberikan sanksi atau hukuman kepada perusahaan ya yang mempekerjakan para ABK. Tapi sebagai informasi Mbak, memang ya publik harus tahu bahwa kejadian seperti ini bukan kejadian pertama ya. Kerja paksa secara berlebihan, mereka bekerja di atas 18 jam, gaji yang tidak dibayarkan tepat waktu bahkan tidak diterima langsung oleh mereka, kekerasan, pelanggaran HAM, akomodasi, kemudian pemberian makanan minuman yang kadang-kala diskriminatif, berbeda dengan pekerja ya kapal dari negara lain. Ini kan menjadi cerita yang sebetulnya klasik, dan ini harus jadikan momentum sebetulnya negara untuk hadir, dan BP2MI tentu sebagai representasi negara akan hadir memberikan perlindungan yang sungguh-sungguh, melindungi setiap pekerja ya termasuk ABK dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena ini sudah menyangkut merah putih, ini sudah menyangkut dignity negara bangsa Republik kita. Nah, Pak Beni, berangkat dari keprihatinan tersebut Pak, dari Amnesty, banyak pihak yang menyayangkan gitu bagaimana ini bisa sampai terjadi, dan ternyata kasus-kasus tersebut ini banyak sekali yang terjadi ya Pak, ratusan kasus yang masuk ke laporan BP2MI. Nah, tidak hanya Amnesty International tetapi juga tadi Serikat Pekerja Migran, kemudian juga pekerja perikanan, ini mengatakan pengawasan ini bisa dikatakan lemah gitu, banyak perlu perbaikan. Dari BP2MI sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Ya tadi ya dari sisi kewenangan awalnya kita tidak memiliki, kemudian di undang-undang baru masuk menjadi kewenangan kita. Nah problemnya peraturan pemerintah kan belum keluar hingga hari ini. Tapi jadikan ini sebagai momentum negara untuk melakukan pembenahan
ya dalam hal governance tata kelola perekrutan pekerja migran atau ABK dalam hal ini, kemudian juga perlindungan. Nah, ini penting untuk semua pihak duduk satu meja, melepaskan ego sektoral dan meletakkan kepentingan Republik Merah Putih itu menjadi kepentingan yang lebih besar di atas segala-galanya. Di tangan saya, Mbak, ini ada kontrak ya yang ditandatangani oleh para pekerja ABK itu. Ini sangat memprihatinkan. Misalnya gaji mereka itu tidak lebih dari 150 sampai 250 dolar per bulan. Dan itu dibayarkan secara parsial dan mereka tidak boleh meminta bonus. Dicantumkan dengan kontrak tidak boleh meminta bonus. Kemudian juga di kontrak itu sangat jelas tidak ada kejelasan jam kerja, jam istirahat. Sehingga jika mereka dieksploitasi sampai 18 jam, 20 jam, memang di kontrak tidak diatur mereka bekerja berapa jam. Tidak ada juga jaminan kesehatan dan keselamatan mereka. Dan hal-hal lainnya bisa dibayangkan, jika kapal bersandar, mereka tidak berhak mendapatkan akomodasi selama kapal bersandar. Konsumsi yang tidak layak, perlakuan diskriminasi. Kemudian juga lama pelayaran di laut itu tidak terbatas. Rentan terhadap kekerasan fisik bahkan psikologis. Sulit ya mereka untuk mendapatkan akses komunikasi, untuk berhubungan dengan pihak keluarga. Gaji yang tidak dibayarkan sesuai haknya. Dan resiko kecelakaan yang memang sangat tinggi di saat mereka bekerja. Oke, kontrak seperti ini kan sangat memprihatinkan gitu Pak, tidak ada rasa kemanusiaannya sama sekali. Nah berarti sampai bisa lolos ini kemudian juga pengawasan, penanganannya seperti apa, baik dari pihak-pihak terkait gitu, BP2MI, kemudian juga Kemenlu, bagian imigrasi, orang-orang yang menangani gitu berangkatnya para pekerja dari Indonesia menuju ke tempat di luar negeri gitu yang mengakibatkan kontrak seperti ini terjadi, ini seperti apa Pak selama ini sampai bisa banyak sekali kasus? Tadi saya jelaskan, selama ini critical point kita, ya ini menjadi materi secara prinsip evaluasi kita, bahwa ada tumpang tindih kewenangan. Di mana ya izin misalnya perekrutan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal lain, Menteri Perdagangan melalui Dinas Perdagangan bisa mengeluarkan izin. Dinas Kementerian Tenaga Kerja juga bisa mengeluarkan izin. BP2MI juga mengeluarkan izin. Nah, ini jadikan momentum, duduk satu meja, ego sektoral kita lepaskan, fase itu harus segera diakhiri, kita harus membentuk sebuah hukum yang terintegrasi, yang benar-benar memberikan jaminan dalam hal penempatan dan perlindungan bagi PMI. Dan itu kemarin sudah disampaikan dalam raker yang dipimpin oleh Pak Luhut ya. Dan Pak Luhut memang mengajak, mari kita bicara kepentingan Republik Merah Putih dan hukum yang terintegrasi itu akan menjadi fokus ya dari kementerian-kementerian yang terkait dengan para pekerja kita. Oke, berarti akan ada atau masalah-masalah tersebut akan dibahas ya Pak ya, dan kemudian kita harapkan agar ada solusi yang sangat konkret untuk melindungi para pekerja migran kita ke depannya. Terima kasih Pak Benny Ramdhani atas informasinya. Ya, selamat siang.